Halo, kembali lagi di vlog Nari Setro Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman vlog Nari Setro Aji? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa ya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, yang kita tidak tahu kapan sih ujung selesainya. Yang penting teman-teman selalu jaga dan patuhi protokol kesehatan. Di vlog kali ini, Nari bakal bagikan bagaimana cara seorang master of ceremony atau pembawa acara menghandle sebuah acara yang namanya lamaran atau pertunangan. Tapi sebelumnya seperti biasa, Nari masih terus butuh support teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan share video ini kalau ada perlu. Karena support dari teman-teman sangat penting bagi Nari untuk bisa selalu berkreativitas dan membagikan video-video buat teman-teman. Pernikahan adalah impian bagi semua orang. Tapi tentunya sebelum kita masuk ke pernikahan, ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu yang pertama pertunangan atau lamaran, kemudian akad nikah, baru kita memasuki fase resepsi pernikahan. Nah, di video kali ini seperti di awal yang sudah Nari sampaikan, saya bakal bahas bagaimana peranan seorang master of ceremony atau pembawa acara menghandle event lamaran atau pertunangan. Biasanya susunan acara untuk lamaran atau pertunangan itu sangat simpel teman-teman, yaitu dengan penyambutan kehadiran keluarga calon pengantin pria, kemudian kita persilakan memasuki acara lamaran, kemudian tukar cincin dan penyerahan mahar, ditutup dengan doa, dilanjutkan dengan ramah-ramah. Simpel kan? Tapi sesimpel sebuah acara, kalau kita sebagai master of ceremony atau pembawa acara tidak bisa menghidupkan suasana, pasti bawahnya akan dari awal sampai akhir akan garing acara itu. Nah, kita bakal kupas satu-satu susunan acara sebuah lamaran atau pertunangan. Yang pertama adalah penyambutan kedatangan calon pengantin pria beserta keluarga besar. Biasanya nih calon pengantin pria pasti akan membawa kedua orang tua, saudara kandung, kemudian om, tante, bude atau orang-orang terdekat. Ya bisa dikatakan lebih lah dari 10 orang, dan masing-masing akan bawa serahan buat calon pengantin wanita. Di sini ketika kita sudah mengetahui keluarga besar dari calon pengantin pria sudah hadir, kita langsung ucapkan selamat datang, terima kasih kepada keluarga besar yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir di kediaman calon pengantin wanita. Setelah rombongan masuk, kita persilakan untuk masing-masing duduk di tempat yang sudah ditentukan oleh keluarga. Karena biasanya untuk acara lamaran atau pertunangan teman-teman, ruangan itu akan dipenuhi dengan kursi-kursi, dan di hadapan orang-orang akan ada 6 kursi pasang yang berhadapan 3-3. Tujuannya 3-3 adalah kursi tersebut disediakan untuk kedua orang tua dari calon pengantin pria, kemudian juga kedua orang tua dari calon pengantin wanita, serta calon pengantin pria dan wanitanya. Sementara untuk keluarga besar yang ikut hadir disediakan kursi tersendiri, biasanya juga dibagi. Ini adalah kelompok sekeluarga dari calon pengantin pria, kemudian di sebelah atau di tempat yang agak sedikit tidak jadi satu itu adalah keluarga dari calon pengantin wanita. Kenapa harus dipisahkan? Karena nanti ada sesi di mana keluarga akan memperkenalkan keluarga besar masing-masing. Oke, tadi kita sudah menyambut keluarga besar calon pengantin pria untuk masuk ke ruangan yang telah ditentukan oleh keluarga calon pengantin wanita. Kita masuki tahap berikutnya. Kita biasa melakukan pembukaan, ucapkan syukur kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang sangat luar biasa untuk sebuah acara yang tidak kalah luar biasanya. Dan kemudian kita masuki acara sambutan. Kita persilakan orang tua, khususnya ayah dari calon pengantin pria atau keluarga yang ditunjuk untuk mewakili, memberikan sambutan, mengucapkan maksudnya sambutan maksud dan tujuan kedatangan keluarga besar calon pengantin pria. Nah, setelah kita mendengarkan sambutan dari perwakilan keluarga besar calon pengantin
pria, maka kita juga akan memberikan kesempatan kepada ayah dari calon pengantin wanita atau keluarga yang dituju untuk mewakili memberikan sambutan atas jawaban kehadiran dari keluarga besar calon pengantin pria. Kedua keluarga besar sudah saling memberikan sambutan. Kita masuk acara selanjutnya. Masih belum lamaran, masih belum prosesi lamaran. Cuman ini tidak kalah pentingnya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Pun dengan acara yang bakal Mari sampaikan adalah perkenalan masing-masing keluarga. Biasanya kita persilakan dulu perkenalan untuk keluarga calon pengantin pria, di mana biasanya ayah dari calon pengantin pria atau orang yang dituju sebagai perwakilan akan memperkenalkan, dimulai dari perkenalan bapak, ayah atau ibu dari pengantin pria, kemudian menjelaskan anak mereka, mungkin kakak dari calon pengantin pria, adik dari calon pengantin pria, kemudian kalau ada om, tante boleh hadir, neneknya pun boleh disebutkan. Penyebutan ini biasanya berdasarkan silsilah. Semisal kalau dari orang tua calon pengantin pria ini ternyata anak pertama, maka akan disebutkan urut-urutannya sampai anak yang terakhir. Setelah dari pihak keluarga calon pengantin pria sudah kelar memperkenalkan diri di teman-teman, kita sebagai master of ceremony paling tidak misalnya biar tidak garing mereview kembali kata-kata yang mungkin sangat berkesan yang disampaikan oleh perwakilan keluarga. Misalnya nih ada kata-kata, kami datang ke tempat yang sangat mulia ini dengan maksud tujuan yang sangat-sangat tulus. Nah, itu bisa kita review kembali sehingga kita dapatkan punchline-nya dari maksud dari perkenalan keluarga besar calon pengantin pria. Kemudian perkenalan dari pengantin pria serta keluarga sudah, kita persilakan perkenalan dari keluarga besar calon pengantin wanita. Rule-nya sama, aturannya sama. Kita persilakan untuk ayah dari calon pengantin wanita atau orang yang ditunjuk mewakili memperkenalkan keluarga dari silsilah paling tertinggi sampai yang termuda. Nah, begitu selesai perkenalan, otomatis kan kondisi acara ini sudah mulai lumer, tidak ada kekakuan karena sudah saling memperkenalkan nih teman-teman ya. Kita masuk ke acara selanjutnya. Acara itu adalah kita mengeluarkan calon pengantin wanita, karena tadi yang duduk di kursi itu adalah ayah dan ibu calon pengantin pria beserta calon pengantin prianya, kemudian berhadapan dengan ayah dan ibu dari calon pengantin wanita. Si pengantin wanita kemana? Kita sembunyikan atau kita simpan untuk beberapa saat. Di acara lamaran ini kita akan keluarkan calon pengantin wanita dari tempat persembunyiannya untuk ikut hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebagai seorang master of ceremony atau pembawa acara, lagi-lagi kita harus pintar bikin suasana itu beda dengan biasanya. Nah, kita akan berikan gimmick. Gimmicknya ada macam-macam sih, tapi yang standar adalah kita keluarin calon pengantin wanita itu pada 1, 2, 3 kali panggilan. Panggilan yang pertama kita memang mengeluarkan seseorang dari ruangan yang kita gunakan untuk menyembunyikan calon pengantin wanita dengan ditutupi selembar kain. Nah, kita akan keluarkan dan hadapkan ke calon pengantin pria. Dan kita tanya nih ke calon pengantin prianya, apakah benar ini calon pengantin wanita? Biasanya dia akan diam melihatin dulu, dari mungkin kakinya agak sedikit kita liatin atau tangannya kita liatin. Bakal kalau dia sudah mengenal pasti akan bilang, oh bukan, ini bukan yang saya maksud. Yakin? Jadi kita harus bikin apa ya? Bikin suasana tuh jadi sedikit tegang karena kita ngotot yang kita keluarin adalah calon pengantin wanita, sementara calon pengantin pria mengatakan itu bukan calon pengantin wanita. Oke, kita gagal di misi pertama. Kita panggil berikutnya masih sama. Kalau dia memang kenal banget atau paham dengan calon pengantin wanitanya, pasti akan mengatakan tidak. Nah, kemudian yang terakhir baru kita keluarkan real calon pengantin wanitanya, teman-teman. Setelah calon pengantin wanita sudah hadir di tengah-tengah tamu undangan, kita persilakan calon pengantin pria untuk mengungkapkan maksud
tulus dan tujuannya datang ke rumah calon pengantin wanita. Nah, setelah si calon pengantin laki-laki menyampaikan maksud tujuannya, kita tidak langsung serta-merta mempersilakan calon pengantin wanita untuk menjawab. Kita kasih gimmick lagi. Nah, kita tanya kembali ke calon pengantin pria. Seandainya nanti jawaban yang diberikan oleh calon pengantin wanita itu harus dan mau diterima, tidak boleh ditolak atau disanggah, Mas sudah siap dengan konsekuensinya. Nah gitu nih, kita bikin sedikit drama seolah-olah kita ada kerjasama dengan pengantin wanita dan pengantin wanita bikin dia bakal nolak gitu sih. Kita pasti bakal lihat ekspresi dari calon pengantin pria itu tegang, senyum-senyum yang asing gitu ya. Terus kita tambahin juga, dan nantinya kalau misalnya jawaban yang tidak dikehendaki ternyata itu yang disampaikan oleh calon pengantin wanita, Mas sudah tahu kan jalan keluarnya. Kalau kita bercandanya begitu, Mas janji kan tidak bawa pulang kembali apa-apa yang sudah dibawa ke rumah ini, gitu deh. Ya otomatis kan penonton pasti akan agak sedikit lumer nih tamu undangannya. Baru setelah semua tersenyum, kita persilahkan si calon pengantin wanita ini untuk memberikan jawaban. Nah, saat inilah kita harus berusaha agar semua tamu undangan yang hadir pada saat itu bisa keep silent mendengarkan jawaban dari calon pengantin wanita. Karena biasanya di sesi inilah air mata mulai turun, teman-teman. Nah, kalau si calon pengantin wanita udah memberikan jawaban yes, nah semua udah senang bahagia kan? Boleh kita mengajak hadirin untuk mengucap syukur alhamdulillah, diiringi sama tepuk tangan kecil sebagai tanda sukacita dan bahagia. Kita lanjutkan dengan pemberian cincin atau tukar cincin biasanya ya. Biasanya saya sebagai seorang master of ceremony atau pembawa acara akan meminta ibu dari calon pengantin pria untuk bangkit berdiri menyelipkan cincin di jari manis calon pengantin wanita. Begitu pula dengan ibu calon pengantin wanita, saya minta untuk berkenan memberikan atau memasang cincin di jari manis calon pengantin pria. Dilanjutkan dengan penyerahan simbolis dan seserahan yang dibawa oleh calon pengantin pria beserta keluarga besar. Nah, setelah acara tukar cincin, penyerahan simbolis, biasa kita masuk ke acara ramah tamah dan foto bersama dengan kedua calon pengantin. Kenapa saya bilang calon? Karena keduanya masih belum sah, teman-teman. Sesi foto pun kalau bisa kita atur dari yang orang dituakan, kemudian sampai yang paling muda, teman-teman ya. Yang penting jangan pernah lupa untuk foto bareng kedua orang tua masing-masing beserta calon pengantin pria maupun wanita. That's it. Foto udah selesai, dilanjutkan sama tamu. Biasanya sih makan siang atau makan malam dengan seluruh tamu undangan. Kelar deh acara lamaran atau tunangannya. Dan biasanya di sela-sela ramah tamah akan diselipkan tanggal atau ada obrolan mengenai tanggal akad nikah maupun sesi. Seperti apa? Nanti kita bakal bahas lagi di video-video berikutnya. Oke, itu tadi peranan seorang master of ceremony atau pembawa acara menghandle sebuah acara lamaran atau pertunangan. Simple, singkat, jelas, padat, tapi berwarna. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga ada satu pelajaran yang bisa dipetik oleh teman-teman. Dan juga nanti mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena kita namanya juga sama-sama belajar. Jangan lupa ya, tetap di subscribe, like, komen, dan di share video ini kalau Anda perlu, agar teman-teman jadi orang pertama mengetahui video-video terbaru dari Nadi Syadraji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.